Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait tinjauan umum tentang tata kelola internet dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada di internet dan konstitusi digital. Sebagai diketahui, internet yaitu merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya akses terhadap sumber informasi telah membentuk warga yang berpengetahuan luas, serta mendorong berkembangnya budaya informasi di masyarakat. Produk teknologi komunikasi yang serba bisa berbeda dari komunikasi pendahulunya, dan dengan demikian internet memerlukan sistem tata kelola yang berbeda. Keterkaitan internet dengan hukum sangat penting. Sistem hukum sangat diperlukan untuk perlindungan data, hak atas kekayaan intelektual, pajak, dan kejahatan dunia maya. Internet tersebar luas dan punya dampak penting pada hubungan ekonomi dan sosial. Beberapa regulasi-regulasi yang tertuang aturan dan sanksi hukum bagi yang melanggar aturan-aturan, seperti halnya untuk menegakkan aturan-aturan terkait dengan kebijakan konten, hak cipta, dan lain-lain. Oleh karena itu, sangat diperlukan tata kelola internet yang tepat untuk memperkuat fasilitas dan layanan internet dilindungi oleh hukum. Pembangunan dan penerapan prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan, prosedur-prosedur pembuatan keputusan, dan program-program yang membentuk evolusi dan penggunaan internet secara bersama-sama oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam peran masing-masing. Internet diperkuat oleh transisi pengiriman global yang semakin cepat menuju penggunaan internet protokol IP sebagai standar komunikasi khusus utama. Alasannya adalah bahwa internet terus tumbuh dengan kecepatan tinggi, tidak hanya dalam hal jumlah penyalahguna narkoba, tetapi juga dalam hal layanan yang ditawarkan, khususnya operator voice IP yang dapat mengganti telepon konvensional. Kemudian awal tata kelola internet 1970 sampai dengan 1984. Internet dimulai sebagai proyek pemerintah. Pada akhir 1960-an, pemerintah Amerika Serikat mensponsori pengembangan proyek penelitian lanjutan jaringan institusi pertahanan sebagai sumber komunikasi yang kuat. Dengan ditemukannya Transmission Control Protocol, Internet Protocol pada pertengahan tahun 1970-an, jaringan ini berkembang menjadi apa yang sekarang dikenal sebagai internet. Prinsip-prinsip teknologi ini diimbangi dengan pendekatan serupa yang digunakan untuk mengatur regulasi internet pada tahap awal, yaitu Satuan Tugas Pengembangan Internet, dibentuk pada tahun 1986 untuk mengelola pengembangan lanjutan internet berdasarkan pengambilan keputusan kolaboratif dan konsensus. Kemudian sejarah perang DNS pada tahun 1994 sampai dengan 1998. Pada tahun 1994, Amerika Serikat National Institute of France yang mengelola struktur internet kritis memutuskan untuk mensubkontrakkan pengoperasian domain name system ke perusahaan swasta bernama Network Resource. Ini pindah tidak diterima secara luas oleh komunitas internet dan memunculkan apa yang disebut perang DNS. Akhir-akhir ini, perang ini telah memperkenalkan pemain baru ke dalam arena asosiasi dan negara internasional sebagai aktor di posisi publik. Perang berakhir pada tahun 1998 dan sebuah asosiasi baru dibentuk yang disebut Internet Pod untuk pemberian angka dan nama ICANN. Sejak itu, perdebatan tata kelola internet telah diwarnai dengan semakin kuatnya keterlibatan pemerintah di posisi publik. Kemudian aspek hukum tata kelola internet. Kerangka kerja hukum untuk membentuk arah perkembangan internet yang cepat masih berada pada tahap awal perkembangannya. Ada dua pendekatan yang banyak digunakan. Satu, pendekatan hukum real yang menganggap internet tidak berbeda dengan teknologi-teknologi telekomunikasi sebelumnya yang telah melalui evolusi panjang mulai dari kode asap, api unggun hingga telepon. Meskipun lebih cepat dan lebih kompresif, internet tetap melibatkan komunikasi antar individu yang terpisah oleh jarak. Akibatnya, aturan-aturan hukum yang ada juga bisa diterapkan pada internet. Kemudian, pendekatan hukum dunia maya. Pendekatan ini berdasarkan pada pemikiran bahwa internet melahirkan jenis relasi sosial yang berbeda di jagat dunia maya. Akibatnya, ada kebutuhan untuk merumuskan undang-undang dunia maya baru guna membuat aturan jagat di dunia maya. Kecepatan dan volume komunikasi lintas batas yang difasilitasi oleh internet begitu luar biasa sehingga peraturan hukum yang ada tidak bisa ditegakkan.
Tata kelola internet membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang berbeda dalam banyak aspek, termasuk kapasitas internasional hukum, minat dalam isu-isu tata kelola internet tertentu, dan keahlian yang tersedia. 1. Pemerintah merupakan otoritas kebijakan untuk isu-isu kebijakan publik dan termasuk aspek internasional yang terkait dengan internet. Kemudian sektor swasta yang menggerakkan perkembangan internet baik di bidang teknis dan ekonomi. Kemudian masyarakat seperti organisasi NGO dan LSM yang berperan penting pada permasalahan dan isu-isu internet di tingkat masyarakat. Kemudian organisasi antar pemerintah seperti itu Yahoo, Google yang merupakan lembaga koordinasi isu-isu kebijakan publik yang terkait dengan internet. Kemudian organisasi internasional merupakan pengembangan standar teknis yang berhubungan dengan internet dan kebijakan yang relevan. Hukum melindungi penggunaan internet untuk akses terhadap muatan, jasa, dan aplikasi yang sah. Hukum juga dapat mencegah dan menindak kegiatan di internet yang melanggar, seperti dimuatnya atau diaksesnya untuk data yang merupakan pelanggaran hukum, seperti distribusi material, hasil pelanggaran hak cipta sebuah karya musik atau video. Dengan demikian diperlukan tata kelola internet yang baik dalam rangka menjamin ekosistem internet yang sehat dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang ada di dalamnya. Sekian dan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.